ganti HP gue semalam. Baru keluar bajai yang ada. Ya, dia pules. Nih. Buat saya semua nih, Pak. Enak aja. Enak di lu, nggak enak di gua. Kembali 47.000. Kembaliannya kegedean, Pak. Pakai duit kecil dah. Kalau ini mah enak di Bapak, nggak enak di saya. Udah sini. Bentar Pak ya, saya tukerin dulu duitnya ya. Pak, tolong tangkepin copetnya Pak. Copetnya nggak bisa lari kok. Tuh. Sialan nih orang nih, kagak ada bosen-bosennya nipu gue. Apaan sih? Nih, gue bacain ya. Selamat, Anda telah memenangkan hadiah 10 juta rupiah dan voucher isi ulang 200.000. Silakan hubungi. Itu sih bukan nipu. Itu artinya lu bakalan dapat duit 10 juta. Lu bakalan kaya, Vi. Oneng, gue tuh udah nerima SMS kayak beginian tuh 4 kali. Iya. Ampun, berarti lu udah dapet duit 40 juta dong. 6 kali lagi lu dapet, dengerin gue ya. 6 kali lagi lu dapet, lu bisa beli rumah. Percaya sama gue. Untung tadi ada Mas Bajuri. Kalau enggak, HP saya ini pasti udah dijual sama pencopet itu. Kalau HP-nya sudah seberapa, tapi isinya itu loh nomor-nomor penting relasi pejabat tinggi deh. Untung juga dompet saya nggak kecopet juga, Bu. Wah, Mas Bajuri ini hebat ya. Tukang bajai sekarang juga punya relasi. Bukan sih, Bu. Soalnya dompet saya belum ada isinya. Gini, Neng. Kalau gue ngubungin orang entu, gue pasti disuruh ke ATM, disuruh nyetor duit ke rekeningnya dia. Gitu. Oh, jadi tukang tipunya nunggu di ATM? Bukan, dia kan ngubungin gue melalui handphone nih. Jadi kan gue kagak tahu dong dia ada di mana, ya kan? Biasanya sih dia nyuruh gue ke ATM yang terdekat. Tapi gue senengnya sih ATM yang ada di Pondok Indah, Neng. Itu kan jauh, Vi. Biar jauh, Neng. Tapi cowok-cowok yang datang ke sono tuh keren-keren, Neng. Waktu itu aja gue pernah ketemu sama artis sinetron. Dia juga ngantri di situ, pas di depan gue. Dia ngelirik gue, Neng. Dia ngelirik gue. Waduh, mukanya cakep banget, Neng, kalau dari dekat. Udah gitu kan gue pengen kenalan nih. Pas gue baru mau pengen kenalan, ceweknya datang 2 orang. Jadi yang penipu itu sebenarnya ceweknya apa pemain sinetron itu? Aduh, susah deh gue nerangin ke lu. Untung aja lu kagak punya HP sama kartu ATM. Lu jangan gitu dong, Vi. Itu artinya lu nyumpahin gue biar susah terus. Gue juga kan pengen bisa beli rumah. Gue gak ada maksud. Kok udah beli tablet gosip yang baru belum? No, di atas meja. Rajin lo ya kalau mau numpang baca tabloid. Emangnya lo masih ngefans sama David Beckham, Cuk? Kalau gue udah cinta setengah mati, gue nggak bisa pindah ke lain hati, Vi. Lu pernah pacaran sama dia? Gua ambil minum ya. Iya. Nah, ini ada gosip David Beckham nih. Alah, Cuk, biar lo dikata mau ngefans banget sama si David Beckham, lo kagak bisa deh ngedeketin si Rebecca tuh, bekas selingkuhannya David Beckham. Mendingan sekarang lo baca aja tuh ramalan bintang, siapa tahu nasib lo lagi bagus. Gue sih nggak percaya sama ramalan-ramalan kayak gitu. Lagian Haji Nasir bilang, kita kagak boleh percaya sama ramalan. Lagian siapa yang nyuruh lo percaya? Kan gue nyuruh lo baca. Asal tahu ya, Cuk ya, gue tuh lebih percaya sama ramalan bintang daripada sama lu.
Halaman 3, Cup. Orang-orang Sagita... Alah, gue gak percaya. Terus sini gue bacain. Orang-orang Sagittarius kembali berduka. Kesehatan gatal-gatal. Karir kurang meyakinkan. Gue gak percaya. Lu mau bacain ininya nggak? Asmaranya nggak? Nih, asmara. Pria Sagittarius akan bertemu dengan wanita pujaannya. Itu gue baru percaya. Tapi perlu modal dan perjuangan. Keuangan morat-marit dan kehidupan Anda jauh dari bahagia. Cocok kan, Cuk? Oke. Kasih ya. Kenapa lu, Cup? Lemes banget. Bu, lain kali ibu kudu hati-hati. Lagian kenapa nggak diantar supir aja sih, Bu? Begini Mas Bajuri repotnya kalau nggak punya supir. Supir saya baru aja keluar. Ya emang sih, Bu, kagak selalu enak jadi sopir pribadi. Saya juga pernah jadi sopir pribadi. Malah bos saya bule dulu. Tapi belum pernah kan bosnya perempuan. Enak lo kerja sama saya. Sebulan gajinya 2 juta. Pakai fasilitas yang lainnya juga. Mau kan? Ya. Saya sih mau, Bu. Cuman itu semua tergantung bini saya. Loh, kok Mas Bajuri takut sama istri? Memangnya Mas Bajuri sering nyeleweng? Enggak, saya nggak pernah nyeleweng, Bu. Kalau Mas Bajuri tipe suami setia, masalahnya jadi apa dong? Masalahnya bini saya suka nuduh saya selingkuh. Ya masa saya dicemburuin sama istrinya Mas Bajuri? Bukan cemburu sama ibu, Jadi? sama pembantu ibu. Cup, kalau ramalan buat gue isinya apaan? Ya bintangnya Pak Oneng apaan? Emang beda-beda ya, Cup? Udah deh, samain aja sama gua, Neng. Libra. Libra. Beruntung kaum Libra, karena pekan ini masih bisa mempertahankan kebahagiaan. Bener banget, Cuk. Gue emang lagi bahagia, Neng. Tahu nggak tadi malam laki gue tuh gila banget. Aduh, gue malu ceritainnya. Kalau lu gimana, Neng? Kayaknya kata lu bener deh, bintang kita sama. Soalnya tadi malam gue juga sama Bang Juri lagi bahagia banget. Padahal, kalau mau jujur, posisi perbintangan Anda sebenarnya kurang menguntungkan. Soalnya tadi malam Bang Juri salah posisi, sampai lehernya pegel. Jadi bisa tahu itu ramalan, hebat ya. Gila lu, Neng ya. Bikin Bang Juri sampai lehernya melintir. Ih, kalau gue sih sukanya main yang standar-standar aja. Lo nggak suka model yang macem-macem kayak di buku-buku gitu. Ih, lu ada aja lu suka baca buku ya? Cup, emang ada buku buat kerokan? Terus apa lagi, Cup? Kesehatan tidak ada masalah. Keuangan aman. Karir di atas angin. Emang lu pengen jadi pilot ya? Asmara, bagi Libra yang sudah menikah harus waspada karena pasangannya akan mengalami godaan yang cukup berat. Kesetiaan pasangan sedang diuji. Yang ini salah, Cup, kagak bener. Ngapain Bang Juri kan udah kagak sekolah? Ngapain dia mesti ikut ujian segala? Tapi sama, Neng, sama gue. Ngapain gue nguji laki gue? Orang laki gue setia, ya nggak? Lagian juga gue sama dia kagak ada masalah sampai sekarang. Malah nanti malam kita janjian mau nonton bareng. Enak banget tuh. Dari laki gue, Neng. Dia pulang malam soalnya ada rapat penting. Mau jadi nonton deh gue sama dia. Ntar dulu, Pi. Emang bener itu dari laki lu? Siapa tahu itu penipuan model baru. Man, lu nggak main bola sama Saili? Masih. Poneng, butuh keribuan kagak? Ini ada 15. Ya mau dong buat kembalian, ntar ya. Nggak baik, masih kecil jadi tukang minta-minta. Enak aja nih uang saya sendiri. Bang Ucup nggak percaya. Buat ngisi liburan, saya sama Sahili jadi joki 3 in 1.
Kata Ibu Saili, mendingan kerja begini daripada nganggur kayak Bang Ucup. Man, nih duit lu 15.000. Nah, ntar besok-besok nih kalau lu abis joki, lu langsung kesini aja. Iya. Ya, makasih ya. Iya. Cup, hebat ya anak kecil zaman sekarang. Masih kecil gitu udah bisa ngasilin duit sendiri. Mau kemana lu? Saya mau cari tabloid gosip yang lain, yang ramalannya lebih bagus. Yuk. Tumben mak belanja sendirian. Cup, kemana aja lu gue cariin. Emangnya Mak mau ngasih apaan nyariin saya? Tadinya gue mau ngasih kerjaan. Kerjaan apaan nih, Mak? Belanja ke pasar. Pisang goreng tuh. Hak, bungkusin gue dong. Ya, Mak. Perut gue masih kosong nih. Sama, Mak. Perut saya juga masih kosong. Dari pagi belum ada yang isiin. Pisang goreng banyak, lu ambil aja. Soal makan sih gampang, cuma siapa yang mau bayarin? Emang Anda harus nanggung, Mak? Lu kagak usah mikirin dia. Kak, duitnya masih Said ya. Iya. Lu jadi joki 3-in-1 juga ya? Kayak Sahili sama Salman? Sorry, men. Aneh kagak main yang begituan. Ini murni keuntungan dari bisnis aneh sama paman aneh. Pokoknya, Cup, yang namanya rezeki, kalau emang udah jatah ente, nggak bakalan kemana. Ngomong-ngomong, lu percaya ramalan bintang nggak? Sorry, Cup. Aneh kagak ada waktu buat baca begituan. Musyrik hukumnya. Kecuali kalau ramalannya bagus, Cup. Nih, gue bacain nih. Keuangan bersinar terang. Asmara, Kamis, hari baik untuk mencari kekasih. Masya Allah. Pok, sekarang hari apa, Pok? Kamis itu Semuanya berapa, Pok? 9,5. Cup, kalau ente lapar, makan aja, Cup. Soalnya, ente lapar aja udah nyusahin orang. Gimana kalau ente sakit? Bener nih, Teh? Iya. Ya, Pok. Sisanya buat Ucup. Iya. Makasih. Tet. Jatah lu dari si Said cuma 1 lagi. Said jujur banget sih punya bintang Leo. Gak kayak saya apes terus. Sok tahu lu, Cup. Yang gue tahu, si Said bintangnya Virgo. Ya ampun, mati saya. Tadi kan yang saya baca Leo. Kalau Virgo, asmara hindari hari Kamis untuk mencari kekasih. Keuangan hati-hati kena tipu. Bener, Cup. Baru aja kejadian. Lagi pada ngomongin apa sih? Si Ucup kesel sama ramalan bintangnya. Soalnya dia apes melulu. Iya Mel, Bang Ucup nggak tahu mesti bagaimana lagi. Anak kecil aja udah lebih maju dari Bang Ucup. Ya, Bang Ucup jangan sedih dong. Ntar Mila ikut sedih juga. Nah, gitu dong. Makanya Bang, daripada ngegantungin nasib sama ramalan, udah gitu nggak jelas lagi. Mendingan Abang usaha aja. Apa aja deh yang penting halal. Betul juga Mel. Kalau gitu, Bang Ucup mau kerja apa aja, yang penting halal. Gitu dong, ya nggak? Mil, jam tangan lu baru ya? Hasil usaha ya? Iya kok, halal lagi. Kerja ya Mel? Dikasih sama cowok yang naksir Mila. Neng, Abang mau kondangan ya, Bang? Kan besok, Bang, kondangannya. gue bukan mau kondangan, gue mau kerja. Oh, Abang mau pergi kerja, terus ntar pulangnya baru ke kondangan. Tapi kan kondangannya besok. Tenang aja deh lu. Mak, kondangannya besok kan, Mak?
Tapi kok tumbenan Bang Juri mau datang ke orang yang ngundang buat selamatan 7 bulanan? Neng, mulai detik ini gue berhenti jadi sopir bajai. Hah? Iya. Mulai hari ini, siang ini, gue jadi sopir pribadi. Abang kan udah janji. Gajinya 2 juta. Oh, Neng gak peduli. Oh, Neng sayang, kagak baik marah-marah sama laki, apalagi gajinya 2 juta. Tapi kan, Mak. Oh, Neng, sekarang lu bikinin dia kopi, yang enak. Ya, Juri. Cepetan. Neng, cepetan kopinya. Juri, kalau mau nyupir ya, lu mesti ngupi dulu biar kagak ngantuk. Iya, Mak. Bang. Baru ngomong 2 juta, udah dapet kopi langsung. Kan, Mak juga tahu kalau Bang Juri kagak tahan sama godaan pembantu. Lu kagak boleh gitu. Kalau sama suami jangan curiga begitu, apalagi sama gajinya. Tapi kalau dia mau macem-macem sama pembantu, Mbak, bilangin ke ibu saya udah datang. Maaf, Bapak ini siapa ya? Saya supirnya yang baru. Mbak anaknya Bu Melati ya? Bukan. Saya pembantunya. Double deh godaan gue. Mas Bajuri, Iya. mari masuk. Nggak usah deh Bu, saya di luar aja. Sekalian cuci mobil. Nggak usah, biar Siti saja yang cuci mobilnya. Ada urusan yang lebih urgent buat Mas Bajuri. Maaf Bu ya, kalau ngangkat organ sendirian saya nggak kuat. Angkat organ. Mari Mas Bajuri ikut saya masuk kamar dulu. Yuk. Hancur dah onde-onde gue. Assalamualaikum. Le. Le. Saya Le. Waalaikumsalam. Maaf Bang Ucup, bukannya saya nggak kasihan lihat muka Bang Ucup yang lagi sedih. Bukannya saya nggak mau beramal, tapi maaf Bang Ucup, saya sendiri lagi bokeh. Saya kesini bukannya mau ngutang Pomina, tapi nyari Sahili. Oh, maaf, Sahili duitnya buat bayar sekolah. Bu, saya pengen ngulangin buku yang kemarin saya pinjam. Oh ya. Kalau gitu sama lu aja, Man. Maaf Bang Ucup, bukannya saya sok jagoan, bukannya saya mau berani sama Bang Ucup, tapi nggak baik ngutang sama anak kecil. Pomina, saya bukannya mau ngutang, saya minta dianterin ke tempat joki. Maaf Bang Ucup, apalagi si Juki, dia kan anak yatim piatu, kasihan kalau duitnya diutangin. Ada bupati bawa bajai. Yang medek lu, It. Bukan begitu, Bang. Ani cuma heran. Emang supir bajai sekarang wajib pakai seragam kayak supir busway? Lu kalau ngomong mikir dulu, It. Jangan asal ngejeplak aja. Mulai sekarang gue jadi orang penting nih. Jadi supir orang penting maksud Abang? Lu tau dari mana?
Ya abang juga mikir dong bang. Mana ada orang penting pakai safari tapi kagak pakai sepatu. Cep, lu jangan suka menghina gue. Gaji gue sekarang 2 juta. Besok nih, gue diajak nginep di puncak. Biar Bang Juri pakai seragam safari, pakai sepatu, gaji gede. Yang aneh tahu bang, tetep aja bajai abang kagak bakalan kuat nanjak ke puncak. Neng, Neng. Barusan kayak suaranya Bang Juri. Neng. Maaf Pak, Bapak mau nyari siapa ya? Maaf Pak Bupati. Saya bener-bener nggak tahu kalau Bapak mau datang ke sini. Bukan salah saya, memang dari kelurahan tidak memberitahu. Jangan dicopot nama saya jadi calon RW. Juri? Tuh kan, Neng. Laki lo baru jadi supir sehari aja udah keren abis begini. Lu juga kan yang bangga. Jadi, Bang Juri jadi sopir pribadi pejabat. Oh iya, ini gue on. Kalau supir pejabat semua pakai seragam kayak begini. Apaan nih? Apaan nih, Mak ya? Oh, ini mungkin buat nandain Juri. Soalnya kan sopir semua pakai begini. Jadi tandain biar Juri yang pasang. Oh, gitu. Kayaknya emas tuh, hati-hati lu. Kalau begitu, Poning kenapa cemberut? Gaji pasti besar. Poning mau minta apa lagi? Pengen tahu. Pembantunya muda apa tua? Nyari apaan sih, Mak? 2 jutanya mana? Dekil banget bajai gue. Pucangku incar dudak dapat DKP. Kirain ada kunjungan pejabat VIP loh. Gak taunya Bang Juri pakai baju ala Pak Menteri. Iya. Pok, sekarang saya jadi sopir pribadi. Ah, biar sopir nggak masalah. Buat Indun sih Bang Juri tetap aja VIP. Bang Juri mau saya bikinin kopi susu ya? Nggak usah, Pok. Ah, kebenaran, Cup. Lu cuciin bajai gue. Gue mau pakai. Sorry deh Bang, mulai hari ini saya kerja di Sudirman. Kalau abang mau nganterin saya juga nggak apa-apa. Tapi nggak usah rapi gitu Bang. Lu nggak mau? Ya terserah. Man, cuciin. Iya. Ini ongkosnya. Beres, Bang. Kita kan mau ke Sudirman. Ntar habis nyuci bajai, Bang Ucup tungguin aja deh. Kalau gitu Bang Juri sambil nungguin bajai dicuci, Bang Juri ngopi di rumah saya aja. Komplit sama susunya loh. Pokoknya Bang, kalau jadi joki harus agresif, jangan mau kalah dong. Lu jangan ngajarin gue deh Man. Kalau soal agresif, gue jagoannya. Ah, kurang agresif Bang. Ini giliran gua Bang. Siapa cepet, dia yang dapet. Ada Bang.
orang. Ini emang bagian gue. Gue tahu kuncinya. Mesti agresif kan? Mas, kalau mau ngejoki cari tempat lain dong. Dari tadi di sini. Sialan lu. Hei, ngapain lu? Saya joki, Pak. Gua nggak butuh joki. Itu teman kantor gua. Sono. Enak kerjaan kayak gini bang, naik mobil dapat duit. Sebel gua, Neng. Semalam laki gua kagak jadi lembur. Ya, lu kok malah marah? Mustinya lu seneng, Vi. Berarti kan lu bisa jadi nonton film sama laki lu. Enggak juga, Oneng. Laki gue emang kagak jadi lembur, tapi dia ada rapat di puncak. 2 hari lagi baru dia pulang. Berarti dia di puncak nonton film sama siapa ya? Oneng, justru itu yang gue khawatirin. Lu tahu sendiri kan di puncak kan dingin, banyak villa, terus banyak tuh cewek-cewek yang suka nongkrong di warung-warung. Kalau lu jadi gue juga lu pasti khawatir. Enggak tuh. Di sana kan kagak ada pembantu. Tenang aja sih. Di sono kan ada si Juri. Laki lu kagak bakalan macem-macem. Bang Juri ke puncak, Mak. Mak, kok kagak bilang sih sama Oneng kalau Bang Juri ke puncak? Lu pasti lu kagak ngasih. Makanya semalam gue yang ngizinin. Mak sih, pasti yang mak pikirin cuman gajinya Bang Juri. Bukan. Kalau gaji si Juri tetep jatah lu. Lemburannya jatah gue. Lumayan, Neng. Setengah bulan gaji. Mbak, Ibu udah siap? Sudah, Pak. Silahkan menunggu di ruang tamu. Di ruang tamu? Hehe, Mbak lupa ya? Saya kan sopir Ibu yang baru. Masa masuk ruang tamu sih? Mbak, gak usah malu. Sopir sama pembantu kayak kucing sama ikan asin. Maaf, Pak. Saya takut. Siti, kalau Mas Bajuri datang suruh tunggu ya. Takut apa sih? Maaf, Pak. Pembantu dilarang rebutan sama majikan. Pak? Ibu manggil saya? Enggak, maksudnya pagi. Iya, emang pagi. Maaf Bu ya, Ibu bukan seharusnya duduk di belakang. Saya kalau duduk di belakang suka pusing. Enakan duduk di depan. Bisa lihat kiri, bisa lihat kanan. Mas Bajuri, Iya, Bu. cocok bener pakai seragam ini. Pas bener ukurannya. Saya nggak nyangka Ibu bisa tahu ukuran saya. Mana mungkin saya lupa. Kok baru sebulan ini saya jahitin kok seragamnya. Sopir Ibu emang keterlaluan. Udah dikasih baju dinas, pakai keluar segala. Emangnya dia mau kemana sih, Bu? Dia kawin lagi sama penyanyi dangdut. Umurnya 24 tahun. Dia sudah lupa sama istrinya yang mendampingi dia selama 30 tahun. Bu, itu kan urusannya bininya si supir. Ibu nggak usah sedih. Kalau soal bawa mobil kan udah ada saya, Bu. Untung ada Mas Bajuri.
Loh, kok Bang Ucup masih di sini? Jadi joki kudu sabar. Nih, saya udah dapat ceban lagi. Pulang ya, Bang. Tar, gue masih menunggu. Dari tadi gue belum dapat. Apa lagi sih? Ini kan udah jam 10. Kita udah bebas. Udah Neng, lu jangan dengerin emak deh. Lu harus waspada Neng. Kalau enggak ceritanya gampang ditebak. Nih Neng, kalau laki-laki tiba-tiba mau ke hotel lah, mau ke puncak lah, atau mau rapat lah sampai malam, itu ujung-ujungnya pasti ada maunya Neng. Mau sekutang ya? Kan, mau sekutang. Lu berdua mau pada kemana? Mau pergi nyusulin Bang Juri, Mak? Iya Mak. Lu mau naik apa kesananya? Terus kalau udah sampai ke sana? Mau nyari kemana coba? Ke warung sekutang. Anterin gue yuk. Kemana? Nih, nyusulin Bang Juri, ada alamatnya. Kok bener ini alamatnya? Lu so tau lu. Kita kan belum nanya. Tapi bener Neng, lo bajunya Bang Juri. Waduh, Bang Juri pasti betah kerja di sini nih. Ya, Fi, Bang Juri di dalam pasti lagi godain pembantu nih. Cari siapa ya? Mbak, bener di sini ada yang namanya Mbak Juri. Panggilin dong Mbak, bininya nyariin bilang. Terus bilang sama dia kalau misalnya mau ke puncak pamit dulu sama bininya, jangan cuma berani sama emaknya. Bininya mau ngizinin kok kalau misalnya dia mau ngomong bebae. Bilangin Mbak, istrinya nyusul. Pantes istrinya cerewet kayak gini, makanya dia godain saya. Gak mungkin, pasti situ yang godain duluan. Belum sempet saya godain, Bang Jurinya udah dibawa sama ibu tuh Mbak. Ke puncak ya? Bukan, ke hotel. Ngapain Mbak? Katanya sih rapat. Terus malamnya langsung dibawa ke puncak sama ibu. Udah Neng, udah pasti nih Bang Juri pasti ada apa-apanya. Lu percaya deh apa kata gue Neng. Lu percaya ya, menurut penelitian cuma ada 1 dari 3 laki-laki di Jakarta ini yang setia. Pokoknya lu harus ngikut Bang Juri ke puncak. Kalau menurut penelitian, Vi, di puncak banyak pembantu nggak? Pak, kami akan mengajukan pertanyaan Bapak nih, Pak, apa? Ini tentang Bapak yang Pak, ini gimana Pak? Apa komentar Bapak tentang undang-undang baru soal poligami, Pak? Bapak, kabarnya Bapak akan meninggalkan istri Bapak dan lari dengan seorang wanita penyanyi dangdut berusia 24 tahun. Apa Bapak? Bapak sudah sebentar sabar kesana ya. Pak. Maaf ya Bu ya, Ibu tidak boleh parkir di sini. Silakan Ibu ke belakang. Tapi Pak itu kan Bapak memang buru-buru Bu ya. Bapak kan harus pidato. Nah silakan Ibu memarkirkan mobilnya. Bapak-bapak, ibu-ibu. Pak, ini teksnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mesti ngapain? Baca. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, perkenankan saya menyampaikan keynote speech perihal rancangan undang-undang poliklinik. Mau kemana? Ya mau masuk Pak. Wah nggak bisa. Di dalam ada seminar eksklusif. Maaf Pak, saya
Bapak tidak tahu kalau Bapak juga narasumber sebenarnya ini. Silakan masuk, Pak. Bapak, istri Bapak cakep-cakep ya? Oh, siapa dulu dong? Yusuf bin Sanusi. Memang harus diundangkan. Lagi ngapain Bang Juri? Demikianlah bapak-bapak dan ibu-ibu sekian. Barangkali dari hadirin ada pertanyaan? Iya, nanya aja sama saya ya. Begini Pak, apakah benar kabar tentang penyanyi dangdut itu? Dan apakah istri Bapak sudah menyetujuinya? Soal penyanyi, Menurut survei, Iya. banyak laki-laki di kota besar yang sudah mulai tidak setia. betul. Bapak termasuk yang mana? Bagaimana menurut Bapak jika ada bos perempuan yang suka pada supirnya? Barangkali ada pertanyaan keempat? Bang Juri. Bang, jangan keponcak. Iya dengerin dulu napi gue. Emang gue beduk apa? Lu ngapain sih pakai nyusul gue kemari? Gue kan lagi kerja. Ah, Bang bohong. Katanya jadi sopir. Nggak taunya Abang malah pidato. Bukannya pidato, Oon. Gue disuruh baca doang. Tapi bener kan? Abang mau kawin lagi sama penyanyi dangdut. Bukan gue, supirnya Bu Melati. Ya berarti bener dong. Supirnya Bu Melati kan Abang. Pak, kenapa istri Bapak dibawa sama Bapak itu sih? Itu emang istrinya dia, bukan istri saya. Saya cuma nganterin dia pulang. Loh, kok naik bajai? Ya orang ini bajanya dia. Pantes, meski orang gedean, Bapak itu jadi bokek. Persis kayak saya. Sejak saya punya istri 3, saya juga jadi bokek. Saya manggil saya. Kincup, kita pulang. Kok sabar dulu. Kincup, lu jangan ngebelain dia ya. Belum Bang Juri, Vivinya mana? Ini semua gara-gara kalian yang mau cari enaknya sendiri. Giliran wanita masih muda kalian uber-uber. Gitu mereka udah tua, kalian campakan begitu saja. Emang kalian pikir wanita itu ban bekas yang perlu diserepin? Giliran nikah aja janji-janji doang. Beginilah, begitulah. Tapi tetap aja kalau ada yang muda mau lagi. Terus kalau udah mau 2, mau 3. Udah mau 3, nyari obat perangsang. Dengerin ya. Kalau laki-laki boleh nyari istri lebih dari 1, kenapa perempuan nggak boleh nyari suami lebih dari 1? Gue heran, Neng. Sejak gue pakai baju safari, kayaknya orang-orang ngeliat gue beda ya. Enak dong, Bang. Enak sih. Kayaknya semuanya jadi gampang gue dapetin. Malahan gue dihormatin segala sama orang. Bang, kalau gitu mulai besok Abang narik bajanya pakai baju safari aja biar dihormatin orang. Gue kapok. Emang kenapa? Gue nggak bisa jawab pertanyaan wartawan. Gua nggak peduli. Lu mau jadi pejabat kek, lu mau pakai pakaian safari kek, gua kagak mau tahu. Lu udah janji, keluarin jatah gue.